Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik-baik saja. Bertemu siapa hari ini? Ibu. Di jalan? Ada bertemu idola? Biar jadi semangat kan ketemu idola. Siapa yang tidak hadir? Aurelia. Sakit izin apa? Hanya Aurelia, Herlana dia. Oke, tidak hadir. Oke, baik. Untuk kelanjutan yang kemarin. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apanya? Teks editorial. Iya, strukturnya. Struktur teks editorial itu untuk materi minggu lalu. Tujuan pembelajarannya. Jadi, struktur teks editorial itu apa-apa saja? Ya, ada pendahuluan. Kedua? Ya, argumentasi atau pendapat. Atau isi ya dari sebuah teks editorial. Terakhir? Iya, penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, itu struktur-struktur teks editorial. Nah, untuk hari ini kita mempelajari masih tentang teks editorial, tetapi kita menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Ya, jadi kemarin strukturnya. Hari ini kaidah kebahasaannya. Biasanya kan kalau orang menulis teks editorial itu menggunakan bahasa-bahasa. Nah, apa saja bahasa yang digunakan dalam teks editorial? Jadi kita akan mempelajarinya pada hari ini. Oke. Pertama dulu Ibu ingin melihat kesiapan kalian. Menurut kalian, mengapa teks editorial itu ditulis? Tidak misalnya tidak hanya di foto, tetapi harus ditulis. Mengapa? Teks editorial itu harus ditulis, bukan diketik, bukan di foto, tetapi perintahnya itu harus ditulis atau masih menggunakan tulisan, tidak berupa gambar. Ada dia gambar, tetapi tidak semuanya menggunakan gambar. Tetapi masih menggunakan tulisan. Mengapa? Misalnya di surat kabar. Kan masih banyak tulisan tuh. Ya, apa tujuannya? Mengapa masih digunakan tulisan? Karena apa? Karena biar dibaca. Ya, boleh. Karena biar dibaca oleh orang lain. Bisa dilihat, dibaca. Berarti tidak didengar karena dia tidak berupa audio. Nah, itu. Yang kedua, biasanya bahasa apa yang digunakan dalam teks editorial? Ya, bahasa yang baku, yaitu yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau di luar itu surat kabarnya ya menggunakan bahasa Inggris, tetapi kita ambil di dalam negeri. Ya, baik, sekarang ice breaking. Oke, sebelum bentuk kelompok, kita ice breaking dulu. Ibu ada sesuatu, nanti gantian ya. Sebelah sini dulu. Simpan di tengah-tengah dulu. Nah, jangan dulu diambil ya. Jangan dulu diambil. Jangan dulu diambil. Kamu sendiri kah? Di sini. Gabung sini. Oke, baik. Clue-nya adalah, nah, ada permen di depan kalian. Permennya hanya satu, tetapi kalian ada berdua, ada yang bertiga. Nah, clue-nya, kalau Ibu katakan sikut. Nah, gini, sikut ya. Disikut temannya. Sakit, gini. Kalau sikat, baru diambil ya permennya. Ingat, permennya tunjuk tangan. Baik, bisa dimulai?
Oke. Ibu katakan sakit. Sikat. Belum. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Oh, udah. Udah. Sekarang sebelah sini lagi. Sebelah sini lagi. Ya, genap ini ya. Nanti dapat semua, dapat semua. Oke, baik, untuk sebelah sini. Pegang dulu permennya ya, jangan dimakan yang udah dapat. Nah, cluenya masih sama. Sikut itu gini, sakit itu begini, dan sikat itu ambil. Oke. Kita di tengah-tengah. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oh. Oke, baik. Yang dapat permen mana? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Yang dapat permen 10, 11. Nah, ini yang dapat permen satu baris. Ya, kelompok ya. Yang dapat permen. Yang belum dapat permen nanti. Nah, yang dapat permen ini sebaris, kelompok. Yang dapat permen ini sebaris, kelompok. Dan yang dapat permen ini sebaris, kelompok. Oke, ini baru 4 orang. Satu kelompok itu ada 6. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah ice breaking. Nah, sekarang perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan arti dan fungsi dari kaidah bahasa dalam teks editorial. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks editorial, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, kata-kata populer. Ketiga, kata ganti penunjuk. Waktu, tempat, atau peristiwa, itu kapan misalnya ya. Penunjuk kejadian misalnya. Penggunaan konjungsi kausalitas. Dan terakhir, kalimat persuasif pada teks editorial. Nah, sekarang yang pertama dulu. Kata ganti penunjuk. Kalimat retoris itu kalimat yang bagaimana? Kalimat retoris. Pernah dengar? Belum? Apa kalimat retoris? Kelas 11 nggak belajar. Oke, baik. Kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Dia bertanya, tetapi tidak perlu jawaban yang pasti, itu maksudnya ya. Jadi tidak perlu dijawab, tapi sudah jelas itu pertanyaannya. Yang kedua, kata-kata populer. Ini biasanya juga digunakan dalam teks editorial. Kata populer. Kalau zaman sekarang kata populer apa? Wow, apa lagi? Keren, apa lagi? Mantap. Mantap, apa lagi? Yang viral, misalnya itu yang populer ya. Anjay, apa lagi? Anjir, badaka. Apa lagi? Statue. Nah, itu yang kata populer itu kata-kata yang sedang viral. Atau yang biasa sering digunakan. Itu ya. Seterusnya adalah kata ganti penunjuk. Waktu,
tempat atau peristiwa. Nah, di mana, kapan, dan siapa itu ya. Di mana, kapan, dan siapa. Seterusnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi? Konjungsi apa? Apa konjungsi? Iya, kata hubung. Oke, tepuk tangan untuk Yan. Yang lain apa? Lupa kah? Lupa. Ya, kata hubung atau kata bantu. Itu konjungsi. Contohnya apa umumnya? Kata umum apa? Contohnya, iya, dan apa lagi? Atau apa lagi? Jika, apa lagi? Yang, apa lagi? Jadi. Nah, apa pertanyaannya? Kemudian, maka, ya. Atau, namun, sedangkan, itu ya. Itu semua konjungsi. Nah, konjungsi kausalitas itu konjungsi yang bagaimana? Kausal. Kausal itu apa? Karena misalnya contoh kalimat ya. Karena Yogo makan cabai terlalu banyak, akibatnya ya dia sakit perut. Nah, apa itu kausalitas? Konjungsi yang menyatakan iya, sebab akibat. Tepuk tangan dulu. Nah, itu. Nah, kausalitas itu adalah kata yang menyatakan sebab akibat. Sebabnya tadi apa di kalimat Ibu? Iya, makan cabai akibatnya? Iya, sakit perut. Itu sebab akibat. Oke, seterusnya yang terakhir yaitu kalimat persuasif. Ini biasa digunakan dalam teks editorial. Bahkan teks-teks lain, misalnya teks pidato, itu juga banyak kalimat persuasif ini. Kalimat apa? Persuasif. Iya, ajakan. Oke, tepuk tangan untuk Dey. Nah, kalimat persuasif itu kalimat yang isinya mengajak, menghimbau pembaca supaya mengikuti apa yang dikatakan. Itu dalam teks editorial ada juga, tetapi dalam naskah pidato juga ada. Oke, ini penjelasannya. Itu kaidah kebahasaan teks editorial, yaitu tadi kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk waktu, tempat, peristiwa, konjungsi kausalitas, dan kalimat persuasif. Nah, kalimat retorisnya. Itu. Mau dicatat atau tidak? Dipahami saja ya. Itu contohnya udah. Kalimat retoris itu. Kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, semua orang berhak bahagia. Tidak perlu dijawab kan? Siapa yang tidak mau bahagia? Tidak ada kan? Jadi pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Karena sudah pasti semua orang ingin bahagia. Nah, seperti itu contoh kalimat retoris. Contohnya. Contoh lain apa lagi misalnya? Contoh lain retoris. Iya. Apakah kamu ingin hidup? Nah, bisa. Apakah kamu ingin jatuh cinta? Ya. Bisa ya, bisa tidak. Nah, selanjutnya kata-kata populer itu contohnya. Kata viral ada guys, gacor, tadi anjir katanya, anjay. FYP dan sebagainya. Itu kalau untuk viral zaman sekarang. Nah, sekarang kata ganti penunjuk. Kata ganti yang digunakan untuk menunjuk waktu, hari, tanggal, jam, tempat, di mana, dan peristiwa itu kejadiannya. Oke, ini konjungsi kausalitas, kata bantu sebab. Karena, oleh sebab itu, contohnya, karena harga pangan naik, daya beli masyarakat pun turun. Nah, itu sebab akibat. Seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi kalimatnya. Kalimat persuasif, kalimat yang isinya ajakan, himbauan.
hendaknya, sebaiknya, perlu, harus, wajib. Contohnya pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Nah, itu contoh persuasif. Contoh lain apa? Dengan kata hendaknya misalnya atau sebaiknya. Iya, sebaiknya jangan buang sampah sembarangan. Oke, betul. Perlu? Ya, yang isinya mengajak ya. Kita perlu menabung untuk masa depan. Wajib. Ya, kita wajib mematuhi aturan. Nah, itu semua ajakan. Oke, sekarang tugas kelompok. Baca dan pahami teks editorial berikut. Nah, tugasmu nanti adalah kamu mencari kaidah kebahasaan yang 5 tadi ke dalam bacaan ini. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 6. Kelompok 5. Oke, baik, itu juga sudah ada teksnya. Jika yang di layar ini kurang jelas, kamu bisa cari di teks yang itu. Nah, lembar kerja murid sudah Ibu bagikan juga, jadi kamu isi di sini. Misalnya yang pertama itu pertanyaannya, bacalah teks editorial berjudul Menjaga Kelestarian Hutan untuk Masa Depan. Nah, pertama kamu baca dulu. Kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan tadi yang 5. Nah, yang ini tadi ya. Nah, kamu identifikasi, kamu cari ke dalam bacaan yang mana yang menggunakan kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk, konjungsi kausalitas, dan kalimat persuasif. Nah, kamu cari di teks editorial tadi. Kamu jawab di tabel. Misalnya kutipannya yang mana? Di kalimat tadi ya. Kalimat kutipan kalimat yang kamu nyatakan sebagai kalimat retoris itu yang mana? Di teks itu ya. Setelah itu kaidah kebahasaannya masuk mana? Dari 5 ini. Nah, 5 ini. Terus alasan atau penjelasan mengapa menurut kamu kalimat tersebut masuk misalnya kalimat retoris. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu kalimat retoris. Mengapa alasannya saja. Oke, baik, ada pertanyaan? Paham? Silakan kerjakan dan kumpulkan. Boleh satu. Boleh satu. Misalnya penggunaan kalimat retoris kamu hanya dapatkan 1, boleh. Kata-kata populer, boleh. 1 gitu ya. Nah, setelah itu kalian presentasikan ya. Nanti perwakilan kelompok maju menyampaikan, jangan 5-5-nya, 1 saja. Misalnya kamu maunya kata populer yang dipresentasikan, boleh itu saja. Lalu kelompok lainnya, nanti Ibu tunjuk aja ya. Kelompok 1 kata populer. Belum. Kelompok 1 kata populer, kelompok 2 kalimat retoris, kelompok 3 kata ganti penunjuk, kelompok 4 konjungsi kausalitas, kelompok 5 kalimat persuasif, kelompok 6 maunya apa? Yang mana? Satu-satu aja. Kamu pilih dari 5. Yang mana yang mau kamu cari presentasikan?
ada retoris, kata populer, kata ganti penunjuk, waktu, tempat, dan kejadian, konjungsi kausalitas, dan kalimat persuasif. Kata populer. Nah, sepakat ya, kelompok 6 populer. Tapi semuanya diisi nanti, cuma yang disampaikan hanya yang Ibu tentukan tadi ya. Tetapi kamu isi semua, nanti kan masuk nilai. Dah. Nih, sampai mana? Sampai berkelanjutan toh. Hah? Sebaiknya ada Saya tulisannya enggak? Ada enggak yang digunakan ini? Oh, enggak ada tanda tanya. Tidak ada pertanyaan gitu. sudah panjang. Ya, kutipannya panjang. Boleh misalnya kalau sambung di bawah dua ini kamu coret. Nah, gitu ya. Nanti kan bisa disambung. Sesuai nomornya misalnya nomor 2-nya di sini ya udah ganti aja. Itu ya. Karena ini dekat sini aja dulu. Apa? Alasannya, mengapa? Misalnya tadi kamu belum dapat nih, 1 belum. Tulis nama kalian ya. Nanti kan Ibu masukkan nilai nih. Nah, alasannya ini mengapa menurut kalian? Misalnya tadi kalian pilih kata populer ya. Nah, coba baca dulu teksnya. Menurut kamu yang mana kata populer di sini? Kolaborasi, ya. Nah, mengapa kolaborasi ini menurut kamu? Cari dulu. Misalnya gini Bu, misalkan oleh karena itu nanti ditulis kalimatnya ini Kak. Ya oleh karena itu sebaiknya ada kolaborasi titik-titik gitu. Nggak usah tulis semua. Nah, yang penting jangan hanya konjungsinya kamu tulis ya. Ya begitu. Terus di sini kaidahnya kebahasaannya apa tuh yang 5 itu? Ya. Alasannya mengapa kamu misalnya oleh karena itu apa? Nih yang 5 ini tadi apa? Konjungsi. Nah, konjungsi kausalitas berarti ya. Mengapa? Apa alasanmu menyatakan itu konjungsi kausalitas? Gitu ya. Kamu ini tetap dikumpulkan. Biar Ibu masukkan nilainya nanti. Saya Yun Wahyuni, saya Evelyn, saya jadi dalam teks tersebut kami mendapatkan kalimat persuasifnya yaitu sebaiknya ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu kaidah kebahasannya kalimat persuasif. Alasannya, karena bersifat mengajak atau menghimbau pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Baik. Nana Ibu tanya dulu. Baik, jika ada yang bertanya, dipersilakan. Gimana kelompok 1? Sudah benar jawaban dari kelompok 5? Udah pas. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Yel-yelnya. Kelompok 5. Yes. Hebat. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang analisis kata-kata populer itu. Nih, ini Kak. ya, tentang kata populer yaitu apa? Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Bila. Perkenalkan, nama saya Kaira Faiza. Saya Febria Rasi. Saya Nursadik. Saya Guru Fakmandau. Dan kami akan menggunakan kata-kata populer.
yaitu vital, kolaborasi, pembalakan, dan edukasi. Kaidah kebahasaan, kata populer. Alasan, karena menurut kami termasuk kata ini termasuk ke Saya Desa Vanilla. Kutipan kalimat dari teks, yaitu sebab akibat. Sebabnya Ya. Oke, tanggapannya kelompok 3 gimana? Jelas. kalimat retoris. Oke, kelompok berapa tadi yang Ibu suruh? 6. Gimana kelompok 6? Ada tidak kalimat retoris dalam teks tersebut? Menurut kelompokmu? Jadi kalimatnya, hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia yang keberadaannya sangat vital. Alasannya karena kalimat ini menunjukkan suatu tempat yang merujuk pada kejadian yang ada pada teks tersebut. Oke. Gimana kelompok 4? Gimana tanggapannya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Selesai. Menurut kalian, apa fungsi penggunaan kata persuasif dalam teks editorial? Ya, fungsinya apa? Ya, untuk supaya dapat mengajak pembaca atau mempengaruhi pembaca. 2. Mengapa teks editorial banyak menggunakan kata-kata yang populer? Ya, agar lebih menarik, apalagi? Keren, bahasanya apalagi? Tidak monoton, mudah dipahami, dan masih banyaklah lagi. Misalnya, kalau kamu membaca, oke, yang terakhir, menurut kamu bagaimana kaidah kebahasaan dapat memperkuat pendapat dalam sebuah teks? Mengapa harus ada kaidah kebahasaan yang 5 tadi? Supaya teksnya mudah dipahami. Berarti teks tersebut juga berarti fakta. Itu bisa dibenarkan. Oke, baik. Maju, mundur. Maju. Baik, bilang lagi. Nggak bisa dah, udah cukup ya. Oke, silakan istirahat dan ambil MBG-nya. Terima kasih, guys. Belum bajunya.